Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Suci Ramadhani dari Prodi Matematika dengan NIM 08011182328069. Di sini saya akan menjelaskan soal dari lampiran laporan praktikum. Soal yang nomor 1 yaitu buatlah deskripsi, algoritma, program, dan penjelasan program. Program akan meminta input sebuah kata. Jika di dalam kata tersebut terdapat dua huruf vokal, maka outputnya yaitu setiap huruf pada input akan bertambah dua huruf berdasarkan urutan abjad. Jadi misalnya kita input kata Rafisa, maka output yang keluar akan berupa huruf U, D, Y, L, V, K, D. Kemudian kita lanjut untuk deskripsinya. Terdapat nilai yang dimasukkan oleh user yang berupa huruf atau kata, dan user ingin memproses agar nilai yang dikeluarkan di monitor berupa huruf juga. Namun huruf yang keluar merupakan huruf yang masing-masingnya telah ditambah dengan jumlah huruf vokal pada kata tersebut. Contoh dari input dan output bisa dilihat di soal. Untuk membuat program, yang pertama dilakukan yaitu memerintahkan user untuk memasukkan kata. Selanjutnya adalah proses pengecekan. Ada berapa banyak huruf vokal yang terdapat pada kata yang diinput user. Pengecekan jumlah huruf vokal menggunakan pernyataan perulangan for. Kemudian dilanjutkan dengan if. Pengecekan dimulai dari kamar 0. Apabila for pada kamar 0 memenuhi, maka proses lanjut ke if untuk mengecek apakah nilai di kamar 0 merupakan huruf vokal. Jika sudah melakukan pengecekan dan hasilnya memenuhi, maka proses akan lanjut dengan menambah nilai dari variabel jumlah vokal dengan angka 1. Dan juga menambah nilai dari variabel i dengan angka 1. Kemudian kembali ke pernyataan perulangan for. Apabila kondisi tidak memenuhi, maka proses lanjut ke pernyataan perulangan selanjutnya. Proses selanjutnya adalah menambahkan huruf dengan jumlah huruf vokal. Pengecekan dimulai dari kamar 0. Apabila kondisi memenuhi dan n pada kamar 0 akan ditambah dengan jumlah vokal. Kemudian hasilnya disimpan di kamar 0. Proses selanjutnya adalah membuat perulangan huruf. Jadi, jika huruf lebih dari n dan lebih dari z, maka akan dimulai kembali dari huruf a. Untuk membuat perintahnya yaitu menambah a dengan nilai pada kamar 0, dikurangi z, kemudian dikurang 1. Hasil operasi tersebut akan disimpan kembali pada kamar 1 setelah menambah nilai pada kamar 0. Langkah selanjutnya adalah menambah i dengan 1, kemudian kembali ke pernyataan perulangan for dan mengulang langkah-langkah sebelumnya. Namun jika for tidak terpenuhi, maka program akan mencetak di monitor nilai dari variabel n, kemudian program selesai. Ini adalah bentuk pseudocode-nya. Yang pertama, kita menulis variabel yang ingin digunakan. Variabel yang pertama ada n bertipe data string atau berupa karakter. Kemudian yang kita masukkan kembali variabel i dan jumlah vokal yang bertipe data integer atau bilangan bulat. Kemudian begin untuk memulai program utama. ReadN, ini fungsinya adalah memesan memori agar nilai n bisa dimasukkan. Kemudian jumlah vokal dimulai dari 0. Jadi di sini jumlah vokal akan diisi dengan 0. Kemudian masuk ke pernyataan perulangan. Variabel i diisi dengan 0. Kemudian untuk kondisinya i kurang dari n length. N length ini adalah panjang dari kata yang dimasukkan. Jika memasukkan kata Rafisa, maka ada 6 huruf. Maksud saya 7 huruf. Kemudian ketika ini terpenuhi, maka program akan menjalankan perintah yang di dalamnya, dimulai dari begin, if, jika nilai pada indeks variabel i sama dengan a atau i
atau U, atau E, atau O, atau dengan kata lain, jika nilai pada array N berupa huruf vokal, maka jumlah vokal akan diisi dengan jumlah vokal ditambah 1. Kemudian ketika ini terpenuhi, maka program akan kembali ke sini dengan menambah nilai I dengan 1. Maka I-nya akan menjadi 1. Apakah 1 kurang dari banyaknya karakter di kata tersebut? Jika masih memenuhi, maka akan menjalankan perintah ini lagi, namun jika tidak terpenuhi, maka akan lanjut ke if, ke for yang ada di bawahnya. Kemudian for I diisi 0, jika I kurang dari n length, maka perintah yang di bawahnya ini akan dijalankan. Begin untuk memulai. Jika array dari n, variabel n akan berisi indeks dari variabel i. Kemudian kita akan mengisinya dengan penjumlahan variabel n dan ditambah jumlah vokal pada kata tersebut. Jika salah satu nilai pada array lebih dari Z, maka akan menjalankan proses yang ini. Nilai pada array N akan diisi dengan A ditambah variabel N yang berisi array I dikurang karakter Z, kemudian dikurang 1. Maka hasilnya akan dimasukkan kembali ke variabel N yang berisi sekumpulan data variabel I. Kemudian kita tutup pernyataan if, lalu kita mencetak nilai dari variabel N dan program berakhir. Untuk flowchart-nya, yang pertama dimulai dari bentuk oval yang tandanya adalah memulai. Kemudian lanjut untuk menginput nilai N yang disimbolkan dengan bentuk jajar genjang. Kemudian dilanjutkan dengan proses yang disimbolkan dengan bentuk persegi.
variabel dari jumlah vokal akan diisi dengan 0. Kemudian lanjut ke pernyataan perulangan yang pertama, I akan diisi dengan 0, to, and length. Jika for yang ini terpenuhi atau bernilai benar, maka akan lanjut ke pernyataan perulangan atau if, di mana jika variabel n yang berisi array dari variabel i sama dengan a, i, u, e ataupun o, maka jika bernilai benar akan menambah jumlah vokal dengan 1 dan menambah nilai i dengan 1. Kemudian akan mengecek ulang apakah kondisinya masih terpenuhi. Namun, jika kondisinya tidak terpenuhi, maka jika kondisi for yang ini tidak terpenuhi, maka akan lanjut ke proses yang di bawahnya. Jika hasil dari if ini bernilai salah, maka proses akan langsung berhenti, langsung ke end. Nah, ketika for yang di sini tidak terpenuhi atau salah, akan lanjut ke sini ke for yang kedua. For yang kedua, i akan diisi dengan 0, to, and length atau banyaknya karakter pada kata tersebut. Jika bernilai benar, maka akan menjalankan proses ini akan menjumlahkan nilai pada variabel n yang berisi array dari variabel i plus jumlah vokal, kemudian akan disimpan ke variabel n. Kemudian akan menjalankan pernyataan kondisi jika n variabel n lebih besar dari z, maka dia akan menjalankan proses ini. Akan menambah nilai a ditambah variabel n yang berisi array i dikurang huruf z dikurang i. Setelah melakukan proses ini, maka dia akan ke atas mengecek kembali apakah for-nya masih terpenuhi. Jika for yang ini tidak terpenuhi, maka program selesai. Selanjutnya adalah membuat program di CodeBlocks. Setelah membuat pseudocode dan juga memahami flowchart, kemudian kita membuat programnya di CodeBlocks menggunakan bahasa C++. Untuk bahasanya sendiri itu kita untuk programnya kita akan mengubah pseudocode yang sebelumnya kita buat menjadi bentuk bahasa C++, kemudian menambahkan cout atau tampilan yang akan ditampilkan di monitor selama program berlangsung.
Jadi yang pertama kita menuliskan include IOStream. Ini adalah file header yang berfungsi untuk memberitahu compiler bahwa kita menggunakan sintaks sin, cout, dan juga nl. Kemudian using namespace std. Kita memberitahu bahwa kita akan menggunakan semua file yang ada pada namespace std. In main sebagai fungsi atau program utama dan tanda kurung buka sebagai tanda memulai program utama. Kemudian menuliskan variabel yang akan digunakan. Yang pertama ada n yang bertipe data string atau karakter. Kemudian untuk variabel yang selanjutnya itu ada jumlah vokal yang diisi dengan 0 dan variabel i keduanya bertipe data integer atau bilangan bulat. Kemudian kita cout program mengubah kata. Ini adalah judul yang akan kita tampilkan di monitor. Jadi cout adalah fungsi untuk menampilkan kata yang ada di antara tanda petik. Kemudian nl sebagai spasi atau memulai baris baru. Di sini saya menggunakan 2 baris baru agar antara tulisan program dan juga kata yang di bawahnya akan memiliki jarak. Kemudian cout masukkan kata, maka kata ini akan muncul di monitor. Kemudian in n, kita akan memesan di memori. Kita akan memesan satu memori yang akan diisi dengan nilai dari variabel n. Kemudian for pernyataan perulangan yang pertama, i sama dengan 0, i kurang dari n length atau panjang karakter. Untuk perubahannya i++ atau i bertambah 1. Jika for yang pertama ini terpenuhi, maka program akan menjalankan perintah if yang di bawahnya. Jika pada variabel n yang berisi array dari variabel i sama dengan a atau i atau u atau e atau o atau berupa huruf vokal, maka dia akan menjalankan perintah di bawahnya. Kita akan menambah jumlah vokal, variabel jumlah vokal dengan angka 1. Kemudian akan kembali lagi ke atas ini, menambah i-nya dengan 1. Setelah itu mengecek kembali kondisi ini. Jika terpenuhi, maka kondisinya akan berjalan ke if yang ini lagi. Begitu seterusnya sampai proses perulangan dilakukan terus-menerus sampai kondisi ini tidak terpenuhi. Ketika kondisi ini tidak terpenuhi, maka program akan lanjut ke perintah selanjutnya, for kedua, di mana i diisi dengan angka 0, kemudian dengan kondisi yang sama, di mana i kurang dari n length, maka jika terpenuhi akan menjalankan perintah yang di bawahnya. Nilai dari variabel n yang berisi array dari variabel i ditambah jumlah vokal, kemudian akan disimpan ke variabel n lagi. Kemudian if jika n yang tersimpan pada array variabel i lebih besar dari z, maka proses ini akan dilakukan. Kemudian setelah ini sudah dilakukan, akan kembali lagi ke atas dengan menambah nilai i dengan 1. Setelah ditambah, kita akan cek kembali apakah kondisinya masih terpenuhi. Jika terpenuhi, maka akan berulang, dilakukan kembali perintahnya. Perulangan ini dilakukan terus-menerus hingga kondisi yang di atas ini tidak terpenuhi. Ketika kondisi yang ini tidak terpenuhi, maka program akan lanjut ke bawah dengan mencetak kata pada monitor hasil perubahan. Ketika mencetak kalimat hasil perubahan, akan diikuti dengan nilai dari variabel n. Kemudian program berakhir, diakhiri dengan tanda tutup kurung kurawal.
Kemudian kita klik run. Jadi ini adalah output dari program yang sudah kita buat. Jadi misal di sini saya akan memasukkan nama saya Dia. Maka hasil perubahannya menjadi FKCJ. Jadi jalannya program yang pertama itu program akan mengecek file headernya, kemudian mengecek using namespace std dan juga mengecek inMINE. Setelah itu program mengetahui tipe data dan juga variabel yang akan kita gunakan. Lalu program akan mencetak kata program mengubah kata di monitor. Ini program mengubah kata. Lalu cout masukkan kata. Kalimat yang ada di antara tanda petik ini akan dimunculkan ke monitor. Ini masukkan kata, kemudian in n, memesan memori untuk dimasukkan ke variabel n. Memesan memori yang berfungsi untuk memasukkan nilai yang diinputkan, kemudian akan diberi nama variabel n. Jadi di sini user memasukkan kata dia, kemudian n akan berisi karakter yang dia. For yang pertama, i akan diisi dengan 0. I akan diisi dengan 0. Jika i kurang dari n length. Jadi di sini kan ada kata dia yang isinya adalah 4 huruf. Jadi n length-nya n length akan bernilai 4, lalu kondisinya i kurang dari n length, 0 kurang dari 4. Karena memenuhi, kita akan mengecek apakah n kurung siku i ini artinya variabel n kan berisi 4 karakter. Nah, jadi pada array ini, array yang diberi nama variabelnya n akan berbentuk seperti ini, 4, 1, 2, 3, 4. Yang kotak yang 0 kita isi huruf D, I, A, dan juga H. Ini kotak ke-0, kotak ke-1, kotak kedua, kotak ketiga. Jadi kita akan mengecek kotak yang pertama, I sama dengan 0. Tadi kan 0 kurang dari 4 karena memenuhi, maka kita akan mengecek
N, I. I-nya kan 0, jadi kita akan mengecek variabel N pada kamar yang pertama, apakah sama dengan A, I, U, E, atau O. Karena tidak ada satupun yang memenuhi, maka dia akan lanjut ke atas dengan menambahkan I-nya dengan 1. I-nya ditambah 1 jadi 1. Kemudian 1 kurang dari 4. Karena memenuhi, maka program akan lanjut kemudian mengecek apakah N1. Nilai dari variabel N kamar ke-1, berarti yang ini, akan dicek apakah A, I, U, E, atau O. Karena dia I memenuhi 1 yang ini, maka jumlah vokal ditambah 1. Jumlah vokal di awal kan kita sudah kasih nilai 0, jadi jumlah vokal atau JV akan sama dengan 1. Kemudian setelah itu kita kembali lagi ke atas sini dengan menambah nilai I dengan 1. Kemudian I-nya ditambah 1 jadi 2. Kemudian dicek lagi, 2 kurang dari 4 memenuhi, maka kita cek lagi variabel N pada kamar ke-2 yang ini, apakah dia salah satu dari huruf A, I, U, E, atau O. Karena memenuhi, maka jumlah vokal akan ditambah 1. Jadi jumlah vokalnya 2. Kemudian akan kembali lagi ke atas dengan menambah I dengan angka 1. I yang sebelumnya 2 ditambah 1 jadi 3. Kemudian kita akan mengecek pada kamar ketiga apakah A, I, U, E, atau O. Kamar ketiga itu H, karena tidak memenuhi, maka dia akan ke atas, tidak menjalankan perintah menambah jumlah vokal. Dia akan langsung ke atas, menambah nilai I dengan 1 menjadi 4. Kemudian akan mengecek kembali 4 kurang dari 4. Karena tidak memenuhi, programnya lanjut ke bawah ke for yang berikutnya. I sama dengan 0. Pada I sama dengan 0, jadi ini untuk mengubah nilainya atau membuat output. Jadi kita punya 4 lagi karena ada 4 huruf yang dimasukkan. 4. Ini kamar ke-0, kamar ke-1, kamar kedua, kamar ketiga. Pada kamar ke-0 kita cek apakah 0 kurang dari 4. Karena memenuhi, maka N ditambah jumlah vokal. Maka ini tadi nilai pada kamar pertama, maksud saya nilai pada variabel N kamar ke-0 ditambah jumlah vokal. D ditambah jumlah vokal. Jumlah vokalnya tadi kan ada 2. Jadi ditambah D ditambah 2. E, F. Jadi di sini akan diisi dengan nilai huruf F. Kemudian akan naik lagi ke atas dengan menambah nilainya dengan angka 1. Kemudian mengecek lagi kondisinya. I-nya jadi 1. I sama dengan tadi kan 0. Dicoret karena sudah dijalankan, diganti 1. 1 kurang dari 4 karena memenuhi, maka nilai dari variabel N akan ditambah jumlah vokal. Jadi pada kamar pertama, I akan ditambah jumlah vokal 2. I, J, K. Jadi di sini akan bernilai K. Kemudian kita akan mengecek apakah pada kamar tersebut lebih besar dari Z. Karena tidak, maka akan kembali ke atas
dengan menambahkan I dengan angka 1. Dengan I ditambah 1, jadinya 2. 2 kurang dari 4 memenuhi pada kamar yang ketiga, maksud saya pada kamar yang kedua akan ditambah jumlah vokal. A ditambah 2, B, C. Jadi di sini C. Kemudian I-nya ditambah 1 jadi 3. 3 kurang dari 4 memenuhi, kemudian menambah nilai pada kamar keempat, maksud saya kamar ketiga ditambah jumlah vokal. H ditambah 2, I, J. Jadi pada kamar ketiga akan berisi nilai J. Maka inilah yang akan dikeluarkan. Ini sama Cout hasil perubahan. Kita mencetak kalimat hasil perubahan diikuti nilai dari N. N-nya tadi ini dicetak ke monitor. Itulah penjelasan dari saya mengenai soal nomor 1. Ada deskripsi, pseudocode, flowchart, program, dan juga proses jalannya program. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.